Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan beberapa konfirmasi kepada Bu Sinto, Dirjen Mitra Barat. Untuk ketiga saksi yang lain kami kira cukup. Hanya Bu Sinto saja. Bu Sinto, bisa di ini pakai mic-nya? Mas. Ya. Tadi kan saksi menyampaikan Pak Hikmat ini titipan Pak Dirjen Rijal Wasal ya. Dari mana saksi mengetahuinya? Nah, ya dari Pak Imam. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi dari Pak Imam ya, Pak Imam Majis ya. Setelah mendapat informasi itu, apakah Ibu Sinto pernah mengkonfirmasi langsung ke Pak Rijal Wasal? Ya. Pak Harno, ke Pak Rijal sendiri? Tidak. Tapi Ibu Sinto kenal dengan Pak Dirjen? Ya, pernah bertemu atau dalam satu rapat membahas proyek ini? Tidak pernah. Hanya itu. Ya. Nah, kemudian apa Bu Sinto pernah melihat Pak Hikmat ini sedang bertemu Pak Dirjen, sedang rapat terkait proyek ini misalnya? Tidak pernah. Ya, nggak saya faktanya, maksudnya kami tanya pernah melihat tadi, tidak Ibu? Tidak pernah. Iya, maksudnya Ibu pernah melihat tidak Pak Hikmat ini pernah bicara bertemu dengan Pak Dirjen? Tidak ya? Ya? Iya. Iya. Ya, jawab yang kami tanya aja Bu. Ya, baik. Nah, kemudian berapa kali saksi bertemu dengan Pak Hikmat? Ya, di Sabu House ya? Oke. 2 kali di Sabu House, Plaza Indonesia. Pada saat bertemu itu apakah selalu melalui Pak Imam? Apakah pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Hikmat? Nah, ini Sabu House yang pertama itu di bulan Januari ya Bu? Ya. Apakah saat itu sudah menjabat PPK? Sejak kapan? Oh, Desember sudah menjadi PPK. Oke. Nah, itu Januari 2023 ya. Sabu House yang pertama. Apakah itu sudah ada proyek lampu pegan Cianjur? Sudah diumumkan dalam sirup? POK? Oh. Apakah saat itu para rekanan ini sudah mengetahui ada proyek itu? Oh, kalau udah ada PPK berarti proyeknya sudah ada gitu ya. Nah, kemudian apa sudah dibicarakan? Akan ada menentukan pemenang lelangnya perusahaan Pak Hikmat seperti itu? Oh, hanya kenalan aja di situ. Ya, artinya hanya pertemuan membicarakan itu. Belum ada detail akan paket 1, 2, 3, 4 misalnya. Laporan ke Pak Harno. Apa sudah dibicarakan terkait operasional dan fee untuk PPK begitu? Tidak ada ya. Nah, kemudian setelah pertemuan itu ada penerimaan 150 juta kan? Di Januari itu juga. Ya.
Apakah itu saksi yang bicara langsung dengan Pak Hikmat? Nah, melalui Pak Imam kan? Uangnya juga ke Pak Imam, baru kepada. Nah, kalau gitu selaku PPK, apakah saksi mempunyai kewenangan untuk menentukan dan memutuskan perusahaan pemenang lelang? Ya, perintah. Bukan, kewenangan saja nih Bu. Kami baca ini kewenangan Ibu di BAP nomor 18 ini kan. Mengevaluasi dokumen KK, mengevaluasi DED ya kan? Menyimpan dan menganalisa dokumen kadip-kadip tenaga ahli, melaksanakan administrasi perkantoran, itu kan kewenangan PPK ya. Tuh. Jadi atas dasar apa Ibu bisa menjamin perusahaan Pak Hikmat ini memenangkan lelang? Iya, maksudnya kan Ibu PPK bertemu nih dengan rekanan-rekanan, ada Pak Hikmat, Pak Dion dan sebagainya. Bagaimana, atas dasar apa ya saksi bisa menjamin atau mengupayakan mereka ini memenangkan lelang? Itu normal, itu bukan biasa kan upload LPC kan, siapa aja boleh ikut lelang kan, sepanjang dia memenuhi kualifikasi dokumen ya, itu tadi, dan penawaran terendah tadi katanya kan, itu yang memenang. Terus apa yang spesial untuk Pak Hikmat dan perusahaan yang tadi setelah bertemu Ibu? Oke, kalau gitu saya rubah pertanyaan. Apakah karena Ibu menerima 150 juta Pak Hikmat menang lelang? Ya kan, kalau nggak lengkap ya nggak mungkin menang juga kan Bu. Nah saat itu Ibu sudah tahu Tirtamas Mandiri ini perusahaannya Pak Hikmat. Oh, pokoknya ketemu orang-orangnya gitu ya. Kalau perusahaannya yang siapa aja bisa ikut lelang. Nah itu tadi kita pada tempus ya Bu, pada waktu ya Januari 2023. Nah kapan lelang dimulai? Nah, Februari 22 Februari 2023 pengumuman prakualifikasi. Itu dimulainya berarti ya. Oke. Nah, kemudian diumumkan 15 Maret. Nah, Sabu House yang kedua itu Maret 2023. Ya, Pak Imam juga kemarin kan Maret 2023. Selain Pak Hikmat dan Pak Imam ada orang lain? Utusan Dion, Pak Argo, dan teman. Tapi ada orang lain ya selain. Ya. Baik. Nah, kemudian berarti situ Maret ya, proses lelang sedang berjalan ya saat pertemuan Sabu House itu. Ini kan sedang berjalan kan? Tadi mulainya Februari tadi lelang kan? Oh, mulai lelangnya? Oke. Pada saat pertemuan yang kedua di Sabu House itu sedang berlangsung proses lelang. Oh, belum juga ya. Nah, pertemuan kedua ini apa yang dibicarakan Bu? Apakah sudah ditentukan persentase atau nilai tertentu yang berupa fee untuk PPK? Uang? Oh, ruang lingkup pekerjaan. Oh, itu juga nanti kira-kira kan dapat ya kalau sudah diupload ya. Ya, apa itu KAK ya atau DED KAK itu ya. Nah, kemudian setelah itu kurang lebih di tanggal
13 Maret ya Bu, Ibu ada menerima 120 juta ya, dari Rianto alias Tukul tadi ya. Oke. Apakah saat itu Ibu mengetahui ini uang patungan dari beberapa orang? Oh, jelas berarti ya. Dari Pak Dion 25 juta, Pak Asta 25, Pak Hmi 25, Pak Hikmat 25, Suparno dan Arista 10-10. Berarti jelas ya. Baik. Itu di mana ketemu Tukul ya? Oh, Tukul datang ke kantor. Berarti sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Tukul. Mau main ke kantor. Oke. Ya. Berarti 120 juta ya Bu. Nah kemudian diumumkan pemenang lelang tuh Maret ya, 15 Maret 2023. Ibu tahu? Oh iya Pak. Setelah, ya. Dalam proses itu ada bertemu lagi. Oh, jadi berjalan itu sesuai. Kan upload dokumen itu ya Bu ya, ke LPSC segala itu ya. Ibu tidak ikut lagi nih. Oh. Iya. Nah kontrak setelah diumumkan lelang menang, kontrak ya, penandatangan kontrak ya, sekitar tanggal 4 April 2023 penandatanganan kontrak. Nah selesai penandatanganan kontrak itu Ibu panggil nih berempat, Pak Asta dengan Pak Fahmi. Oh lain lagi? Oh tidak? Oh tapi ada di acara itu. Oh, oke. Nah itu apa detail Bu? Berapa persen dan nilai uang? Enggak juga? Oh, oke. Nah saat itu apakah terdakwa ini sudah tahu kalau uang itu untuk pihak-pihak lain selain PPK yang Ibu sebut tadi? Bukan mungkin, maksudnya pada saat itu bagaimana? Kan Ibu tadi bilang uang itu Ibu terima untuk dibagikan, distribusi kan? Nah, apakah saat itu mereka tahu? Dan ada diomongi, Pak ini nanti untuk ini gitu. Detail nggak waktu itu? Oh, berarti untuk orang lain juga, Pokja juga dan sebagainya itu tadi ya. Oke. Nah Ibu baru pertama ini jadi PPK? Atau di perkeretaapian baru ini juga? Oh sebelumnya? Oh tapi di kantor pusat begitu? Oh, okay. Kalau Satker PPK ini di daerah-daerah ya? Di balai ya? Oh balai daerah ya. Ini balai Jawa Barat ya? Nah setelah itu 7 April Ibu terima itu kan? Ya 1.350.700.000 ya. Nah kan ada catatan dari Pak Tukul ya, artinya jelas Ibu mengetahui sumbernya ya. Dari Dion 649, Asta 400, Fahmi 400, Pak Hikmat 301. Ibu kenal tadi Fahmi Arif Kurniawan itu ya? Juli Fikar Fahmi, satu lagi? Oh ya, yang belum sampai tadi? Ya, Asta Danika itu ya. Berarti jelas Bu ya? 1.350.700. Ibu sempat menghitungnya? Terlalu banyak ya? Oh nggak dibuka? Oh, mau dikembalikan kemana? Oh, iya, memang karena nggak ada jumlah yang pasti waktu itu ya, nggak ada yang diomongkan yang pasti ya. Oh, malah kebanyakan waktu itu. Iya.
Nah kemudian setelah kontrak itu apa Bu selanjutnya? Pencairan DP ya, termin. Di tanggal berapa kalau ini normal misalnya? Oke. Tapi belum terlaksana ya? Belum terrealisasi. Keburu OTT di 11 April itu Bu ya? Oke. Sepengetahuan Ibu setelah itu bagaimana kelanjutannya dalam pegang Cianjur ini? Nggak ada lagi, hanya sampai situ ya. Dan DP juga belum dicairkan ya, DP pertama itu ya. Baik, jadi dari Pak Hikmat yang pertama 26 Januari 150 juta ya Bu, 13 Maret 25 juta, 7 April 301 juta 700 ribu, 476 juta 700 ribu dari Pak Hikmat saja. Cukup? Iya. Cukup. Terima kasih yang mulia. Pak Dion mendengar suara kami Pak? Mendengar. Pak Dion sudah lama kenal dengan Pak Hikmat? 2010. Sejak 2010. Ada sekitar 13 tahun ya berarti kurang lebih. Iya, betul. Nah selama itu Pak pernah selama menjadi kontraktor di perkeretaapian ya? Iya. Ya. Sering bekerja sama dengan terdakwa ini Pak Hikmat dan perusahaannya? Tidak sering, tapi sering sama-sama mendapatkan. Sama-sama dapat pekerjaan gitu Pak? Iya. Di satu wilayah yang sama gitu, Jawa Barat misalnya gitu? Iya, betul. Apakah dalam prosesnya itu hal biasa pinjam meminjam bendera itu Pak? Hal biasa. Untuk mengikuti lelang itu? Iya. Nah sepengetahuan saksi lah selama ada pengalaman bekerjasama dengan Pak Hikmat dan perusahaannya, bagaimana Pak hasil pekerjaan dari Pak Hikmat ini? Kualitas proyeknya seperti apa ini Pak? Bagus, baik. Saya percaya dengan komitmen dan tanggung jawab Pak Hikmat terhadap pekerjaan. Menurut saya. Apakah selain itu pernah juga sesama kontraktor ini diminta oleh PPK untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak? Betul. Di mana Pak contohnya yang pernah terjadi? Di Jawa Barat itu Pak? Di Bandung, Jalur Banda, di bagi Jalur Kubur. Itu tidak selesai ditinggal kontraktor lama begitu Pak? Betul. Akhirnya diselesaikan Pak Hikmat? Betul. Saya dan Pak Hikmat dan ada satu dua rekanan lain yang masih kuat diminta Pak PPK untuk menyelesaikan. Nah Pak Dion, dalam mengikuti proses-proses lelang ya, paket-paket pekerjaan di perkeretaapian, apakah perusahaan saksi itu selalu diploting untuk menang? Iya, biasanya demikian. Apakah pernah terjadi setelah diploting ternyata kemudian tidak menang lelang? Pernah. Artinya tidak ada jaminan ya Pak? Setelah diploting pasti memenangkan lelang? Iya. Nah kemudian, nah tadi sudah ditanyakan Pak penuntut umum, Pak Jaksa, itu memang setelah menang lelang itu perusahaan-perusahaan atau kontraktor itu selalu memberikan sejumlah uang kepada PPK, Pokja, BPK begitu Pak? Setahu saya iya, selalu. Itu apakah sudah menjadi kelaziman atau memang sudah ada komitmen atau angka tertentu, persentase seperti itu dari nilai kontrak? Iya, sudah kelaziman. Bagaimana polanya itu Pak? Apakah selalu didahului adanya kesepakatan dengan PPK, persentase atau jumlahnya, atau seperti apa itu? Biasanya setelah kontrak pembicaraan. Oh, semua setelah kontrak Pak ya? Betul. Baik. Artinya sudah dipastikan bahwa perusahaan itu menjadi pemenang lelang gitu ya? Iya. Nah, kapan sih Pak biasanya sejumlah uang itu diberikan kepada PPK?
Setelah menang lelang, setelah kontrak, atau setelah pembayaran termin pertama? Proporsional termin biasanya. Dalam case ini, dalam proyek Lampegan Cianjur, apakah sudah ada pembayaran termin pertama, Pak? Belum ada. Jadi pengapa sudah memberikan sejumlah uang kepada PPK? Ya, karena waktu itu PPK menyampaikan butuh sebelum lebaran dan waktunya sudah mendesak. Jadi kami berinisiatif mengadakan sendiri. Apanya yang mendesak, Pak? Waktunya. Kalau nggak salah tanda kontrak itu tanggal 7 atau 8 April gitu. Terus 7. mungkin ya tinggal 2 minggu sebelum lebaran, dan untuk proses pengurusan uang muka biasanya sudah membutuhkan waktu. Artinya apakah setelah ditandatangani kontrak seketika itu juga? Iya, seketika itu juga pekerjaan harus segera dimulai, begitu? Iya, setelah tanda kontrak argonya sudah mulai. Oh, argo yang hari itu, Pak, ya, ada masa waktu ya, lama pekerjaan itu udah berjalan ya, Pak? Oke. Nah, kemudian, tapi sebelumnya, Pak, pernah terjadi seperti ini? Ada pembayaran, pemberian sebelum termin pertama? Tidak ada, setelah kontrak semua. Baru ini terjadi, Pak, ya? Setelah kontrak, sebelum penerimaan termin ini, Pak, ya? Iya. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kami hanya konfirmasi lagi 120 juta ini masing-masing 25 juta, Pak, ya? Betul. Ini ada kesepakatan tertentu tidak, Pak? Menilainya ini kenapa 25 juta? Ya, hanya kesepakatan antara saya dan Pak Hikmat saja, dan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Ada Asta, ada Fahmi, ya? Betul, ya. Fahmi ini Julfikar Fahmi, Pak, ya? Betul, Julfikar Fahmi. Asta Danika, ya? Asta Danika, ya. Kalau Fahmi Arif Kurniawan, Pak? Maaf, siapa, Pak? Saksi kenal? Fahmi Arif Kurniawan? Tidak kenal, ya? Baik. Hanya taunya ini Asta Danika berarti, ya? Ya, Asta Danika dan Julfikar. Nah, sebelumnya itu 120 juta ini kan bulat ini, Pak. Memang disepakati dengan Pusinto atau seperti apa? Tidak, Pusinto tidak menargetkan untuk angka misalnya Mbak Isi. Oke. Nah, setelah disampaikan ke Pusinto, ada komplain atau apa seperti itu terkait nilai 120 juta ini? Saya tidak tahu dan saya tidak dengar komplain. Oke. Nah, setelah itu apa ada konfirmasi ke Pusinto? Apakah sudah menerima atau belum? Saya setelah saya kirim ke Pak Hikmat, saya tidak cek lagi. Oh, oke. Berarti kalau Pak Dion ini domisili di Semarang, ya, Pak? Betul, saya domisili di Semarang. Jadi selama ini kalau ada kegiatan atau kerjaan di Jakarta selalu berkoordinasi dengan Pak Hikmat? Iya, sering ngobrol, makan siang bersama. Oke. Berarti confirm, Pak, ya, 120 juta ini di bulan Maret. Kemudian tadi Bapak 649 juta ya, Pak, ya? Benar. Ya. Ya. Nah, tadi itu bagaimana ada cerita persentase? Tadi Bapak bilang tidak ada persentase di awal dengan PPK. Ya, kenapa? PPK tidak pernah menyebut presentasi, hanya menyampaikan untuk kali ini mohon dilebihin dari biasanya karena menjelang lebaran dan mau menyelesaikan Pokja. Terus menjelang sore sebelum kita pulang, saya dan Pak Hikmat berdiskusi sendiri. Pak Hikmat mengusulkan angka 12% dan saya menyetujui, dan makanya saya membutuh 12% dari prospek uang muka yang akan saya terima. Kenapa keluar angka 649? Pada saat itu Bapak sudah tahu berapa nilai termin pertama yang akan diterima? Bisa kira-kira saya, karena biasanya di kontrak uang muka itu 15% dari nilai kontrak. Oh, sudah ditentukan, ya? Ya, biasanya demikian. Ya. Ini kan lumayan signifikan nih, Pak, 649 juta ya. Sementara kan termin belum cair. Ini uang siapa? Tabungan saya sendiri. Oh, uang pribadi, ya? Tidak ada kaitannya dengan uang proyek ini, ya? Tidak ada.
Berarti 649 juta sekitar April itu Pak ya? 7 Iya. April ya. Setelah tanda tangan kontrak itu Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah itu berempat selalu memutuskan bersama-sama? Biasanya karena Asta dan Nika dan Sulfikar Fahmi itu lebih muda, mereka seringnya telepon saya. Dan saya juga karena lebih junior dari Pak Hikmat, saya biasanya koordinasi dengan Pak Hikmat. Oke, artinya mengumpulkan di Rianto itu semua di sepengetahuan dan bersama ya, kesepakatan bersama. Ya, semua sepakat bersama. Termasuk nilai yang lain itu Pak, ada 400 Pak Asta dan Pak Fahmi itu bagaimana? Saya tidak tahu kalau yang itu, hanya menurut saya mungkin Pak Hikmat menyampaikan hal yang sama, 12% ke mereka, tapi saya tidak tahu persisnya kenapa mereka setoran berapa tadi, 400 atau berapa, saya tidak tahu sih. Artinya tidak ada nilai yang disepakati ya dengan Bu Sinto saat itu? Tidak ada. Jadi kalau itu apa ini Pak? Ini komitmen fee di awal atau seperti apa? Yaitu komitmen fee nanti termasuk semuanya. Dibicarakan di awal atau setelah kontrak ini Pak? Ini setelah kontrak. Pada hari tanda tangan kontrak. Iya. Oh pada hari di Bandung itu Pak ya? Di Bandung, betul. Iya iya. Pada hari itu langsung dibicarakan ya? Iya, betul. Artinya berempat itu juga Pak Asta, Pak Fahmi, Pak Dion dan Pak Hikmat semuanya ada di situ ya? Ada semua. Membicarakannya bersama-sama. Betul. Baik. Nah kan ini setelah kontrak ya Pak, baru penyerahan uang itu ya. Iya. Kalau gitu, apakah karena uang ini Bapak memenangkan lelang perusahaan IPA itu, perusahaan Bapak? Ya, pasti ada kaitannya. Tapi kan setelah kontrak ini Pak, setelah diketahui menang lelang, baru kontrak begitu kan? Ya karena kelaziman tadi ya, mungkin sudah sama-sama tahu. Oh, sudah sama-sama tahu ya. Ya. Sudah banyak juga berarti pengalaman Pak Dion ini ya dalam proyek kereta apian ya. Iya. Sepengetahuan Pak Dion, Pak Hikmat ini apa dekat dengan orang-orang di Kementerian Perhubungan? Misalnya orangnya Pak Dirjen begitu? Saya tidak pernah Tidak tahu. melihat Pak Hikmat dekat dengan Pak Dirjen. Oh. Atau pernah melihat Pak Hikmat ini bertemu dengan Pak Dirjen lagi Tidak makan pernah. siang gitu? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Cukup, Bos. Ya, ya dari kami itu aja seputar penilaian. Nanti mungkin data. Cukup yang mulia.